Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat perangkat komputer menggunakan aplikasi Blender. Yang pertama kita gunakan cube, kemudian dari cube kita gunakan scale. Setelah itu atur sesuai dengan scale-nya X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi tahap pertama kita akan membuat dulu meja, kemudian atur size-nya atau scale-nya sesuai dengan ukuran dari suatu meja tersebut. Setelah itu masuk ke vertex, kemudian kita tekan CTRL-L untuk membagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran dan meja yang diinginkan. CTRL lagi, kemudian bagi ke sebelah kiri. Setelah itu CTRL lagi untuk sumbu Y, kemudian diklik. Setelah itu terakhir kita CTRL lagi untuk sumbu Y yang sebelah kirinya atau sebelah bawahnya. Setelah itu baru kita masuk ke Face Select di bagian edit mode, kemudian tekan Shift. Kita gunakan taskbar dulu. Dalam keadaan objek mode kita atur kembali untuk istilahnya tempatnya. Setelah itu kita ke edit mode lagi, kemudian kita lihat dari sudut pandang belakang dengan menekan scroll mouse, tahan, kemudian geser. Setelah itu kita gunakan face select, masih di edit mode, tekan shift, kemudian diklik, kemudian diklik setiap ujungnya ini sambil menekan shift ya, kemudian klik. Setelah terseleksi, kemudian tekan huruf E, extrude ya, membuat extrude, sehingga buatkanlah sudut meja yang untuk bawahnya. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah membagi kembali untuk bagian CPU-nya. Sama, tekan CTRL lagi, kemudian kita klik. Nah, setelah itu seperti biasa gunakan face select lagi, tekan shift, tahan, kemudian klik sampai menemukan bentuk yang diinginkan. Ada kesalahan, yang diklik tidak dengan yang bawahnya ya. Saya ulangi, tekan CTRL Z, diklik hanya bagian atasnya saja, tekan huruf E, kemudian sesuaikan dengan ukuran yang lainnya atau sejajarkan dengan ukuran yang lainnya. Baik, kita sudah mendapatkan meja seperti ini. Kemudian satu lagi untuk bawahnya, tekan untuk bagian dalamnya, kemudian tekan CTRL lagi, kemudian buat untuk bagian bawahnya, face select, tekan shift, tahan, kemudian tekan huruf E untuk mengextrude ke bagian bawahnya lagi. Oke, tahapan pertama meja selesai. Setelah itu kita akan sedikit memodifikasi, masuk ke objek mode, kemudian setelah itu kita kasih variasi terlebih dahulu, yaitu menggunakan modifier. Klik add modifier, kemudian klik bevel. Nah, sehingga sudutnya agak tumpul, kita kasih segmen biar hasil untuk yang bagian sisinya itu sedikit agak lebih halus, lebih lembut lagi ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita gunakan warna ya, dengan material, kemudian gunakan warna yang diinginkan, silakan tinggal diklik aja, kemudian pindahkan ke bagian ketiga ya dari tampilan warnanya, atau yang keempat boleh. Ini yang keempat seperti ini. Untuk tampilannya ada efek dari cahaya ya, ada cahaya yang kamera yang sudah dibuatkan dari pihak Blendernya. Kemudian kita ke objek mode. Untuk menambahkan objek yang selanjutnya, tekan Shift A, kemudian pilih cube lagi. Kita akan membuat sebuah monitor
yang disesuaikan dengan ukuran yang di meja ya, jangan terlalu besar pun jangan terlalu kecil. Kita gunakan scale seperti biasa, bisa menekan huruf S atau bisa menekan tools yang ada di bagian bannernya. Kita atur scale-nya berdasarkan X, Y, Z. Perlu diingat sumbu X itu warna merah, sumbu Y itu warna hijau, dan biru itu adalah sumbu Z. Setelah itu atur sesuai dengan bagian, menggunakan mouse saja. Nah, tinggal digeser, move atau pindahkan di bagian sebelah kiri ya, untuk di laptopnya atau di monitornya. Kemudian kalau dirasa cukup, masuk ke edit mode. Seperti biasa, kita tekan CTRL lagi untuk membagi ke sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, setelah itu atas bawah. Oke, ini ada kesalahan, CTRL-Z dulu, ulangi lagi. Kita tekan CTRL-R, kemudian sebelah kiri dulu, klik. Setelah itu sebelah kanan, klik ya. Kemudian atas bawahnya. Ini untuk sudut yang Z-nya ke atas, kemudian ke bawah. Setelah didapatkan beberapa bagian, kita masuk ke edit mode, bagiannya bagian face select ya, yang ketiga. Baru kita tekan yang tengahnya, tekan huruf E, tarik ke belakang, secukupnya aja, supaya memperlihatkan bahwa itu adalah layar dari sebuah monitor. Setelah itu kita masuk ke, masih dalam edit mode, kita akan menambahkan warna ya, sekiranya warna atau yang lainnya. Oke, kita ke objek menu dulu, kemudian kita modifier lagi, bevel lagi. Nah, kotaknya kita atur segmennya menjadi 4 atau 5 ya, supaya tampilan komputernya dia lebih halus. Masuk ke edit mode lagi, kita klik bagian tengahnya supaya layarnya ada cahayanya atau nanti bisa dikasih warna. Untuk komputernya kita klik tanda plus, kemudian kita klik new. Setelah itu kita klik warna yang diinginkan. Kalau pengen warnanya hitam, bisa kita tinggal klik plusnya lagi. Kita kasih new lagi, warna untuk layarnya bisa warna putih atau warna yang lainnya ya. Ini sebagai contoh aja cara membedakan warna layar dengan warna monitornya. Setelah itu sigen, sehingga antara layar dengan monitor itu ada warna yang berbeda. Ini tampilan sementara untuk monitornya. Setelah itu kita cube lagi, buat untuk stand monitornya atau bagian bawahnya. Ukur lagi menggunakan scale, kemudian tarik sesuai dengan sumbu X, Y, dan Z, sesuaikan dengan keinginan. Kita atur lagi menggunakan move atau G. Sesuaikan, di zoomnya pakai scroll ya, supaya kita bisa menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempat yang kita inginkan, supaya posisinya rapi dan presisi. Oke. Nah, untuk memindah-pindahkannya kita tekan scroll ya, tekan scroll, kemudian kita pindah-pindahkan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ini contohnya. Kemudian kita bisa menduplikat dengan menekan tombol Shift D, kemudian klik. Kita scale lagi untuk bagian stand yang bawahnya, sehingga layarnya sudah hampir mirip ya dengan monitor yang aslinya. Oke, masih dalam keadaan objek mode, kita Shift A lagi, kita gunakan cube lagi untuk bagian CPU-nya, untuk bagian bawahnya PC-nya ya, yang di bawahnya tuh. Seperti biasa, kita scale lagi, kita atur sumbu X, Y, Z-nya supaya CPU ini bisa masuk ke bagian bawahnya ya. Kita cukup menggunakan kotak saja.
kemudian dia masuk ke area tempat yang sudah disediakan. Oke, kita atur lagi menggunakan scale dan kita gunakan move atau G untuk memindahkan sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita gunakan Shift A lagi ya. Kita gunakan apa tuh untuk membuat mouse. Mungkin ya kita gunakan UV Sphere. Kita atur dulu tempatnya. Setelah itu kita atur ukurannya. Nah, silakan sesuaikan dengan sumbu X dan Y secukupnya untuk membuat mouse gitu ya. Seperti itu. Oke, kita atur untuk ukuran mouse-nya sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Oke, kalian cukup menarik-narik saja bagian atau ukuran yang sekiranya pas ya, sesuai dengan ukuran dari mouse tersebut. Oke, mouse-nya simple aja. Kemudian kita add smooth supaya tampilannya agak halus ya. Kemudian kita buat printer di sebelah kanannya ya. Sama, kita klik Shift A lagi, kita cube lagi, kita atur kembali ya. Kita belajar dulu mengatur tata letak dari sebuah objek gitu ya, dengan cara menekan move, kemudian kita tekan size atau kita gunakan S scale ya. Nah, silakan belajar untuk merubah ukuran dari objek tersebut supaya mirip dengan objek yang aslinya. Oke, sambil mempraktekkan, ini penting buat kalian. Oh, ini kita buat keyboardnya. Ini seolah kita buat keyboardnya, mungkin basicnya seperti ini, tapi nanti bisa membuat keyboard yang lebih bagus lagi ya. Kita modifier, kita bevel lagi, kita atur lagi segmennya jadi 4 atau 5 supaya tampilannya lebih bagus lagi. Mungkin nanti ke depan bisa dikembangkan dengan membuat huruf-huruf yang A, B, C, D ya, sesuai dengan huruf-huruf di keyboardnya ya. Nah, kita kasih warna, misalnya warnanya sama dengan warna layar, warna hitam ya, seperti itu. Pun sama, boleh kita klik new materialnya, kasih warna hitam lagi, biar satu paket ya seragam. Ini pun sama, kita klik new lagi. Yap. Oke, satu paket komputer sudah selesai. Tinggal kita tambahkan, misalnya kita menambahkan nanti printer ya, atau menambahkan apa ya, speaker lah, untuk menambah supaya perangkat kelasnya lengkap gitu ya, seperti itu. Kita gunakan cube lagi. Oke, kita atur lagi ya seperti biasa, size-nya, tata letaknya. Ini bisa menekan tombol G ya untuk memindahkan. Untuk skala seperti ini bisa menekan tombol S atau bisa menekan tools yang sudah ada di sana. Kita atur, kita membuat printer dan kita estimasi saja kira-kira bentuknya, ukurannya sesuaikan dengan printer yang ada ya, misalnya printer Epson atau yang lainnya. Sehat Bu, alhamdulillah. Salam Bu, alhamdulillah. Kemudian kita atur sesuai dengan tempat yang sudah disediakan, itu di sebelah kanannya. Nah, baru setelah itu kita atur kembali ukurannya menyesuaikan dengan tempat yang sudah disediakan ya. Itu
Jadi kurang lebih konsep basicnya seperti itu ya. Em, Merubah ukuran, memindahkan ukuran, memberikan warna, memberikan efek, dan memberikan modifier terkait dengan objek yang akan kita buat kita edit. Dan perlu ketahui untuk mengedit seperti ini bisa dalam keadaan objek mode, bisa dalam keadaan edit mode. Seperti ini masih menggunakan objek mode. Nah, ketika kita mau merubah ukuran, ya merubah ukuran, menambahkan apa istilahnya desain, edit, itu harus ke edit mode. Nah, dengan objek mode seperti ini kita masih bisa. Sekarang masuk ke edit mode. Nah, karena di edit mode maka tampilannya bisa menggunakan face select, vertex, dan membagi-bagi lagi. Tekan CTRL-R, geser ke sebelah kiri, CTRL-R lagi, geser ke sebelah kanan, atas dan bawahnya. Ini kita akan membuat seolah membuat printer ya, seperti itu. Silahkan ikutin sesuai dengan itu yang ada. Oke, setelah membagi, kita gunakan face select ya untuk membuat ini seperti ada lubang untuk celah printernya. Klik tombol E, kemudian tarik ke dalam. Ya, setelah itu kita masuk ke objek mode lagi, kita modifier lagi, kita kasih bevel lagi, kemudian atur segmennya. Nah, kalau lebih seperti ini. Nah, kemudian kita klik edit mode. Kalaupun ini mau diwarnai silakan ya, kalaupun kan jadi masalah. Kita langsung kasih aja, kasih warnanya sama. Biasanya kalau printer warnanya hitam ya. Oke, perangkat tambahannya sudah ada, termasuk yang bawah pun sama. Kita kasih warna. Sip. Oke, satu lagi barangkali di sebelah kiri ya. Kita akan membuat speaker menggunakan apa ya, silinder ya. Oke, kita gunakan silinder atau tabung. Kita atur penempatannya dulu, gunakan G ya, atau menggunakan plus yang ada. Kita geser. Oke, kita putar dulu, kita rotasi dulu, boleh, atau kita atur dulu size-nya, silakan diatur. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita geser, simpan di bawah. Sip. Nah, untuk speaker kita coba untuk diposisikan di sebelah kiri. Setelah itu kita putar menggunakan rotasi TL. Putar. Anggap ini mic-nya sedang speakernya posisinya berdiri ya. Pada putar, baru kita atur kembali posisinya surrounding. Oke, misalnya seperti itu contoh basicnya. Kalau mau dikembangkan silakan lah, bentuk speaker banyak tuh, tidak hanya elips saja. Bisa menggunakan kotak, bisa menggunakan bulat ya. Kita gunakan terus untuk bawahnya, dudukannya ya, dudukannya kita buat terus. Oke, sama ini pun diperkecil, kemudian ukurannya diatur kembali untuk dudukan bagian bawahnya dengan menekan scale. Setelah itu kita atur simpan di bawah untuk dudukan. Ya, anggap ini bagian bawahnya ya. Nah, setelah itu bisa dikasih apa ya, warna boleh atau seperti itu boleh lah ya, bebas, silakan untuk sendiri. Kemudian step terakhir kita membuat tombol-tombol di bagian monitornya. Misalnya ada tombol power ya, ada tombol yang lainnya bisa menggunakan happy speed lagi. Cuman dia agak kecil ukurannya ya.
Nah, kita rubah dulu size-nya sesuai yang diinginkan. Oke, kecil saja. Kemudian kita tempatkan di tempat bawahnya monitor. Oke, simpan di bawah. Kecil lagi. Ini bisa menggunakan tombol S scale ya. Di S itu semuanya bisa diperkecil ukurannya ya. Ada SX, SY, SZ. Oke, kita atur. Di tombolnya kita kasih warna, kita kasih apa ya, lampu lah supaya seperti nyala gitu si efek dari lampunya ini. Oke, kita simpan di sana. Kita kasih warna dulu. Ya, kita kasih new, kemudian warnanya warna hijau atau warna apa ya? Tuh on. Untuk bisa warna hijau atau warna kuning ya. Oke, setelah itu kita masuk ke teknik pencahayaan ya, seperti tombolnya menyala ya. Oke, kita copy dulu shift D ya, duplikat. Kita tekan shift D, kita duplikat. Oke, baru kita akan memberikan teknik supaya tombolnya bisa nyala. Klik tombolnya, kemudian setelah itu masuk ke render scan ya. Aktifkan belum sama motion blurnya, yang di bawah ada motion blur. Nah, ini kalah sama kamera ya. Setelah itu baru surface-nya pilih emission. Nah, setelah itu baru diatur strength-nya, berapa kekuatan cahayanya ya, ada di bawah tuh strength. Nah, sehingga warnanya akan menyala ya, seperti itu. Nah, misalnya ini pun mau dikasih warna bisa ya, untuk yang bagian dalamnya dengan cara di edit mode, masuk ke sini, kemudian gunakan emission lagi. Nah, layarnya bisa nyala juga ya, kalau menggunakan surface-nya. Oke, saya kira itu cara membuat perangkat komputer dengan metode modifier, scale, kemudian size, kemudian warna, kemudian edit mode dan lain sebagainya. Semangat belajar, semangat buat aktivitas. Semoga kita dapat belajar dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.